Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita sama-sama penuh sukacita di tempat ini, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bersatu. Kita mau sama-sama mengharap Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada tempat ini pagi hari ini Tuhan. Semua semata-mata hanya anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Biar kami Tuhan, umat-umat-Mu boleh merasakan kembali lagi Tuhan cinta kasih-Mu. Biar kami boleh datang dengan penuh syukur Tuhan di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, sebab Engkau Tuhan yang baik Bapa. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu, kami panjatkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Cinta-Mu
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat nyatakan syukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Ini kami Tuhan dengan segenap ucapan syukur kami di hadapan Kau. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Segala syukurku bagimu, Tuhan. Bahkan di saat Tuhan Engkau baik, Engkau besertaku, Tuhan. Segala pujianku bagimu, segala hormat syukur bagimu. Yalarabaya shalarabaya se, yalarabaya shalarabaya se. Terus ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yalarabaya shalarabaya se, yalarabaya shalarabaya ra, yalarabaya se, yalarabaya shalarabaya ra, yalarabaya shalarabaya, yalarabaya shalarabaya, yalarabaya shalarabaya, yalarabaya shalarabaya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Shalarabaya, 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 larabaya, larabaya. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah terukur dalam hidup kami Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan itu yang membiarkan kami ada sampai hari ini Tuhan. Biarkan kami terus mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Shalarabaya larabaya shalarabaya larabaya diri. Yalarabaya shalarabaya larabaya shalarabaya diri. Yalarabaya shalarabaya yalarabaya larabaya larabaya. Dia Allah yang mengasihi-Mu. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Terus ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kau baik Tuhan, Engkau mulia, Engkau dahsyat Tuhan. Tiada yang melampauimu, tiada yang melampauimu Tuhan. Biar pujian penghormatan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, praise your name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord.
satu-satunya Tuhan yang hidup. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan akan terus mengucapkan syukur kami. Kami akan terus menyatakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang sama-sama rindu menyatakan kebaikan Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Dia Allah yang teramat baik dalam hidup kita. Mari kita terus menyembah Dia dalam kebenaran. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan, sebab Dia Allah yang layak. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Setiap umat Tuhan yang merasakan kebaikan-Nya, katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Woo. Mari kita terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Membawa apa? Membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Kamu percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam hidupmu? Ya, sama-sama percaya, katakan haleluya. Woo. Mari jemaat saja katakan di hadapan Tuhan Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Terus nyatakan kebaikan Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau masih siap untuk menari untuk Tuhan? Masih mau terus menyatakan kebaikan Tuhan, amin? Ada banyak kebaikan yang pasti Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita terus nyatakan dalam puji-pujian kita. Mari berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Woo!
Tuhan, katakan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Sama-sama angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan baik, berikan semua yang bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hanya Dia yang terbaik dalam hidup kita. Mari saudara persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau terus mengingat kesetiaannya dalam hidup kita. Biarlah semua kebaikannya boleh selalu tertanam, dan biar kita boleh menjadi umat-umat yang bersyukur di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kasih pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu agar rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, yang sangat ku cinta. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau terus nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan.
dengan segenap hati kami. Siang hari ini kami sadar keberadaan kami semua karena anugerah Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami, mengangkat kami, memulihkan hidup kami. Tidak ada yang bisa kami balas selain kami belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, ya Tuhan. Kami mau duduk diam untuk belajar dari kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, Allah Roh Kudus yang akan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami terbuka untuk firman-Mu, ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, salam. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi saya, bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya tentu kita harus bertumbuh setiap hari dalam sebuah kehidupan sebagai orang Kristen yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah proyeksi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Tidak ada yang lain yang merupakan pencapaian terhebat kita selain kita senantiasa hidup berkenan, hidup memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tentu aspek kehidupan kita bukan hanya sekedar yang kelihatan atau yang lahiriah, karena seringkali kita terjebak menjadi orang-orang yang hanya mengusahakan kesalehan secara lahiriah, kesalehan agamawi yang nampak, tetapi kita lupa akan hal-hal yang mungkin orang lain tidak lihat, mungkin dunia tidak bisa menyaksikan, tetapi Tuhan yang Maha Tahu tidak bisa kita bohongi dengan segala kesalehan-kesalehan yang kelihatan dari luar. Tapi kita lupa bagaimana kita menatap hal-hal yang tidak terlihat, yang tidak nampak. Batin kita, pikiran kita, justru itulah menjadi sumber dari perilaku-perilaku kehidupan kita yang berkualitas kepada Tuhan. Banyak orang yang hanya fokus pada hal-hal yang lahiriah, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin seperti orang-orang Farisi ahli Taurat yang dilihat luarnya kelihatan indah, kelihatan baik, tetapi sesungguhnya dalamnya ternyata tidak sesuai atau tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saya hari ini ingin mengajak kita merenungkan betapa kita harus mulai kesalehan kita dari yang tidak terlihat, dari inti keberadaan kita, pikiran kita. Karena itu menentukan seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sudah memperingatkan kepada jemaat di Roma jauh-jauh hari bahwa berubah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran itu hal yang utama sebagai wujud pertobatan kita di hadapan Tuhan, karena pikiran ini menentukan seluruh gerak kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pikiran kita, cara berpikir kita baik, pikiran kita mulia, pikiran kita indah, pikiran kita penuh dengan hal-hal yang positif, maka tentu juga perilaku-perilaku kita pasti menunjukkan hal-hal yang baik. Tapi kalau pikiran kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan rancangan hal-hal yang bersifat egosentris, maka perilaku kita pun pasti akan menunjukkan hal-hal yang sifatnya tidak berdampak yang baik bagi orang lain. Saudara-saudara, bangsa kita ini menurut survei adalah bangsa yang sangat religius. Menurut survei ya, bangsa yang religius. Ya, kita lihat secara perilaku agamawi memang sangat religius. Di persimpangan-persimpangan jalan orang bisa menggelar doa. Orang bisa menutup jalan untuk
ibadah. Religius sekali. Tetapi ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi pada bangsa kita. Korupsi tertinggi. Orang religius masa korupsi kan begitu. Judi online-nya juga tertinggi. Ya. Tingkat keadaban dan etika di media sosial terendah. Makanya netizen Indonesia itu kan sadis-sadis kalau berkomentar. Orang religius, orang beragama kok memaki itu hal yang biasa. Ya, apalagi pornografi tertinggi. Ya, padahal religius. Berarti perilaku keagamaan yang nampak ternyata bukan menjadi jaminan bahwa kita sudah menjadi orang yang saleh, orang yang benar, sejati di hadapan Tuhan. Pikirannya ngaco. Ya. Makanya Mokhtar Lubi, seorang jurnalis senior, mengatakan bahwa salah satu penyakit dari bangsa kita adalah kemunafikan. Penyakit bangsa kita ya tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ajak kita membuka Alkitab kita, membaca satu teks. Paulus mengatakan dalam kitab Filipi, suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 4 dan 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus menata pikiran kita, tentu pikiran yang penuh dengan hal-hal yang benar, hal yang mulia, hal yang suci. Itu adalah sebuah tanda bahwa orang itu betul-betul telah membiarkan Allah Roh Kudus bekerja dalam seluruh kehidupannya, mendrive kehidupannya, sehingga yang dihasilkan adalah hal-hal yang baik. Tanpa itu tidak mungkin kita menghasilkan pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang suci, pikiran yang adil, yang sedap didengar. Jangan-jangan kita juga orang Kristen masih hidup dalam kemunafikan. Kita bisa berkata kepada saudara kita, waktu kita bernyanyi, kau saudaraku, kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Padahal di hatinya, di pikirannya, brengsek ini orang. Padahal secara perilaku rohani, kita nunjuk dia senyum-senyum pula. Padahal hatinya dongkol. Tidak ada di sini ya. Tidak ada, puji Tuhan. Kalau ada, bertobat kita. Karena pikirannya pikiran yang tidak benar. Pikiran yang penuh dengan kebencian kepada orang lain. Boleh nggak benci? Ya tentu tidak boleh. Boleh nggak dongkol yang orang lain? Ya mungkin bisa saja ya, normal kadang-kadang. Tapi jangan dibiarkan dongkol itu menggerogoti kehidupan kita, bahkan relasi kita dengan Tuhan. Karena kita ini sudah diberikan hukum extra miles oleh Tuhan. Ya, kalau hukum normal, hukum biasa, orang marah dengan kita, orang benci kita, orang lakukan hal yang jahat padahal kita tidak jahat seperti dia, kita pantas dong marah balik. Itu kan normalnya begitu. Pantas dong saya sakit hati, pantas dong saya kecewa, itu normalnya. Tapi Tuhan bilang tidak. Hukum extra mile, siapa yang menampar pipi kanan kasih pipi kiri. Wah, berat ini jadi orang Kristen. Siapa yang membenci kamu, doakan dan berkati. Coba, sudah didoainnya susah, Tuhan sebutkan nama dia aja begitu beratnya, masa diberkati lagi, masa antar parsel. Berat itu, berkati dia. Berat itu. Tapi itulah kekristenan yang sejati. Ingat, proyeksi kita sebagai orang percaya
diselamatkan oleh Yesus bukan sekedar supaya kita dipindahkan dari neraka masuk surga. Bukan sekedar itu. Itu terlalu gampang. Tidak perlu Yesus hidup di bumi ini menderita, memberikan teladan bagi kita kalau hanya sekedar memindahkan kita dari neraka ke surga. Tujuannya adalah keselamatan kita supaya kita serupa dengan orang yang sudah menyelamatkan kita. Supaya kita serupa dengan Dia yang sudah selamatkan kita. Serupa dalam hal apanya? Dalam segala hal tentunya. Karena kita dituntut untuk sempurna. Tapi bagaimana kita bisa sempurna? Tentu belum bisa tiba-tiba. Ya. Tentu ada perjuangan, ada usaha-usaha, dan itu butuh waktu. Yang penting ada niat suci dari hati kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran, hidup menyenangkan Tuhan, hidup di dalam sebuah niat untuk menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dimulai dari pikiran kita. Jadi saudara-saudara, menjalani hidup sebagai orang Kristen bukan hanya tentang perbuatan lahiriah kita, bukan hanya sekedar kita fokus pada hal-hal yang kelihatannya nampak. Ya, tapi kita harus mulai dari yang tidak kelihatan. Karena seringkali jebakan dari yang tidak kelihatan itulah jebakan atau bahaya terbesar dalam perjuangan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki pola pikir yang mencerminkan karakter Kristus. Pola pikir yang mencerminkan karakter Kristus. Makanya Paulus juga mengatakan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Seperti apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap sebagai sebuah kesetaraan yang harus dipertahankan. Artinya apa? Tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Rela kehilangan hak. Hak kita untuk membalas, wah kita tidak pakai. Hak kita untuk marah, kita elus dada, berbesar hati. Hak kita untuk apa lagi? Untuk kecewa. Yesus kecewa enggak? Ya sebenarnya ada dasar untuk kecewa. Tapi di atas kayu salib dia masih berkata, ampuni mereka. Ya kalau dia kecewa, hidup dalam kekecewaan terus menerus, dia tidak akan memiliki kebesaran hati untuk mengampuni. Itulah kekristenan. Nah, pikiran adalah medan peperangan rohani kita yang paling besar. Musuh seringkali memulai peperangan rohani melalui pikiran kita. Misalnya ada keraguan, ada perasaan bersalah, ketakutan, godaan, pikiran-pikiran yang menyimpang. Itu semua diserang kita dari berbagai pihak, dari berbagai cara oleh kuasa kegelapan. Waktu kita berdoa, pikiran kita diserang. Tidak mungkin. Padahal kita mengharapkan Tuhan bekerja. Kita mengatakan aku punya iman, tapi pikiran kita diserang. Tidak mungkin. Nah, pikiran. Godaan. Bahkan rasa bersalah. Banyak orang Kristen diserang pikirannya dengan perasaan bersalah. Kenapa kamu tidak mau terlibat pelayanan? Aduh, kayaknya saya nggak layak. Ya kapan layaknya? Kapan layaknya? Kita ini semua orang yang tidak layak, tapi dilayakkan oleh Kristus. Kita ini bukan orang benar, tapi dibenarkan oleh Kristus. Kita ini orang pendosa, penjahat, tapi disebut sebagai saleh Kristus. Jadi kebenaran kita bukan karena kita berbuat benar, tapi karena kebenaran Kristus yang sudah melingkupi kita lewat karyanya di atas kayu salib. Sehingga dengan modal kebenaran Kristus itulah kita dengan
teguh dengan keyakinan datang kepada Bapa dan memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Iblis ingin memisahkan kita, ingin menjauhkan kita dengan menuduh engkau tidak layak, engkau tidak pantas. Jadi kita harus mengidentifikasi serangan-serangan kuasa kegelapan lewat pikiran kita yang penuh dengan ketakutan, rasa bersalah, pikiran-pikiran yang bimbang. Pikiran kita ini medan peperangan. Jadi kalau kita sudah bisa memanage pikiran kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sebenarnya kita sudah mulai merancang keberhasilan kita sebagai orang percaya. Tapi kalau kita membiarkan pikiran kita didrive oleh kuasa kegelapan, berarti kita sedang hidup di dalam mental kekalahan. Nah saudara-saudara, memang bicara soal kesucian pikiran sesuatu yang sangat berat. Satu, orang tidak tahu pikiran kita. Ya. Dua, antara pikiran dengan perbuatan bisa saja tidak sinkron. Artinya hidup dalam kemunafikan. Ya. Belum lagi masifnya ya godaan-godaan sekarang ini, paparan konten informasi yang tidak kudus. Kan sekarang ya, zaman sekarang ini kan tanpa diundang godaan itu kan datang. Itu lewat scroll-scroll aja. Pikiran kita itu bisa ngaco itu. Ya. Kalau kita tidak memiliki komitmen menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang menghargai pengorbanan Kristus, maka kita mudah untuk jatuh dalam paparan-paparan, hal-hal informasi-informasi yang tidak benar, dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Godaan untuk menyenangkan keinginan daging, hidup dalam kenyamanan, dan seterusnya. Belum lagi nilai budaya atau sistem yang ada dalam dunia ini sangat kontras. Makanya Rasul Yohanes dalam surat yang pertama dia mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Mengapa? Karena dunia ini memiliki sistem nilai budaya yang sudah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kita tidak boleh menyamakan diri kita, bersahabat, bersekutu dengan nilai sistem dunia yang sudah rusak. Ya, sekarang nilai-nilai yang sekarang misalnya hedonisme, itu kan nilai dunia. Ya, materialisme, mengukur kesuksesan, keberhasilan seseorang, ya dari materialisme, itu kan nilai dunia sebenarnya. Tapi sering tanpa sadar kita jadikan itu sebagai standar kita juga. Kita dihargai oleh orang seringkali dilihat dari apa yang dikenakannya, gelar yang dimiliki, jabatan yang dimiliki. Itu nilai dunia. Tapi Tuhan menghargai kita, menilai kita bukan berdasarkan hal-hal seperti itu. Tuhan menghargai kita, menilai kita, menganggap kita, karena kita memang dikasihi oleh Tuhan sebagai ciptaan yang mulia. Jadi bukan karena pada apa yang kita kenakan. Jadi kalau ada orang yang mengacuhkan kita, kurang respect dengan kita karena pendidikan kita rendah, jangan sakit hati. Itu nilai dunia. Kalau orang kurang merespeki kita karena tas yang kita kenakan bukan tas branded, tidak usah terlalu peduli, tidak usah terlalu sakit hati. Kalau kita sakit hati berarti kita membenarkan standar dunia itu. Iya kan?
Jangan sampai ini hal yang tidak masuk akal buat kita ini ya. Karena kita sudah terlalu masif dipengaruhi oleh cara seperti itu. Dunia sekarang ini ngukur itu dengan apa yang kita kenakan. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha untuk hidup dalam pencapaian-pencapaian terbesar dalam dunia ini. Boleh. Karena itu berkaitan dengan pengaruh anak-anak Tuhan di tengah dunia. Ya. Jadi semakin kita misalnya tinggi pendidikan, itu kaitannya dengan posisi-posisi strategis, dampak signifikan yang akan kita wariskan atau kita berikan kepada dunia ini. Tapi itu jangan menjadi ukuran nilai keberhargaan kita di hadapan Tuhan dan manusia. Tapi itu hanyalah alat atau sarana pelayanan kita dengan pendidikan yang tinggi, dengan keuangan, dengan semua potensi yang kita miliki, itulah alat pelayanan untuk ya mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Jadi bukan sekali lagi tentang kita. Jadi boleh. Justru orang Kristen yang malas itu sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan potensi dalam diri kita untuk dikembangkan. Ingat itu perumpamaan tentang 3 orang hamba? Hamba yang menerima 5 talenta, menerima 2, menerima 1. Menerima 1 tuh malas. Makanya Tuhan ya memberikan konsekuensi serius ya bagi orang yang malas seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berhasil. Boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai ukuran nilai kita di hadapan Tuhan. Kita berkenan atau tidak bukan karena seberapa hebat kita di mata atau dalam ukuran kita. Tapi karena memang Yesaya berkata, karena engkau dikasihi, karena engkau berharga, karena engkau spesial di hadapan Tuhan. Jadi ukuran keberhargaan kita tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Itu nilai dunia. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kalau orang body shaming kepada kita, jangan sakit hati juga ya. Nilai kita tidak diukur dari kata orang itu. Kurus loh, ya enggak apa-apa, biar aja, itu hak dia ngomong sama saya. Itu mulut-mulut dia. Nilai saya tidak diukur badan saya kurus atau besar, tinggi atau pendek. Nilai saya diukur dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu nilai dunia. Makanya karena nilai dunia pada hal-hal yang fisik orang kejar. Bagaimana dia tidak tua-tua. Iya kan? Bagaimana tetap awet muda. Bagaimana tetap glowing. Bagaimana tetap seksi. Bagaimana tetap kinclong. Sampai kapan kita menipu? Ingat, umur tidak bisa dibohongi. Sampai dioperasi kiri kanan, muka belakang, semua bahan operasi semua, nggak ada lagi yang asli. Kenapa? Ingin memenuhi tuntutan dan nilai dunia. Stres jadinya. Hidup hanya untuk menyenangkan orang, itu bukanlah hidup yang indah. Harus hidup kita diarahkan hanya untuk memenuhi keinginan Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Orang bebas lah ngomong apa sama kita lah. Ya. Eleanor Roosevelt, ibu negara Amerika Serikat berkata begini. Kita tidak bisa meremot apa yang orang katakan tentang kita. Tetapi orang lain tidak bisa memaksakan kita
bersikap seperti apa terhadap ya perkataan-perkataan seperti itu. Jadi misalnya salah satu dari Bapak Ibu di sini ya tidak suka dengan saya, mengata-ngatain yang jelek terhadap saya, misalnya nggak ada, tadi sambutannya bagus kan. Misalnya, itu hak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak berhak memaksa saya untuk berlaku hal yang sama. Saya punya hak untuk mengatakan, terima kasih ya Tuhan memberkatimu. Saya punya hak mengatakan seperti itu. Dimulai dari pikiran yang benar. Kalau pikiran kita sudah rusak, lu jual gue beli, kan gitu. Itu pikiran preman. Tapi kalau pikirannya baik, ya tidak apa-apalah, mungkin dia mungkin dia lagi ada banyak masalah di rumah jadi agak emosian gitu. Iya. Jadi kita harus punya sikap yang benar dalam setiap situasi. Kita tidak bisa memaksa orang. Kita tidak bisa, lu suka sama gua ya. Nggak seperti di media sosial, like dong, subscribe dong. Nggak bisa maksa begitu. Nggak bisa kita promosikan, suka-suka dia lah. Ya, sistem nilai dunia sangat berbeda, sangat kontras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, pikiran ini pusat kendali hidup kita. Sehingga apa yang kita pikirkan menentukan bagaimana kita bertindak. Nah, hanya hidup dalam kesucian memungkinkan kita memiliki pola pikir yang benar, saudara-saudara. Ya, sebuah gambar yang sudah biasa kita lihat bahwa pikiran ini menentukan nasib kita. Pikiran-pikiran atau perasaan kita itu menentukan bagaimana kita bertindak. Dan tindakan-tindakan kita itulah yang menunjukkan kebiasaan kita seperti apa. Kalau pikiran kita, misalnya saya mau begini-begini aja lah. Saya nggak punya cita-cita ke depan, saya nggak punya pikiran menjadi orang berhasil. Ya tindakannya bangun pukul 10 pagi, ya malas, itu tindakan. Dan 1-2 kali begitu, itu jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan menjadi karakter kita. Ya, karakter itu ya apa yang kita goreskan setiap hari itu akan mendarah daging. Kalau biasanya kita marah, mungkin marahnya sekali, 2 kali, itu tindakan. Biasa, menjadi itu kebiasaan, marah-marah terus. Akhirnya kita menjadi orang yang dikenal sebagai pemarah. Suka marah. Mungkin orang pertama kali yang melakukan hal yang jahat kepada kita sakit. Mungkin ada ruang untuk benci. Tapi kalau kita tidak selesaikan kebencian itu akan mendarah daging dan hidup dalam kebencian terus-menerus. Itu akan menjadi karakter kita. Setiap kali kita dilukai, kita mudah meledak. Bahkan perilaku-perilaku kita pun akan melukai orang lain. Jadi kalau orang yang sering melukai orang lain, sering menjahati orang lain, kemungkinan besar dia punya luka. Dia belum selesai, belum pulih sepenuhnya. Sebab orang yang pulih, orang yang sudah merdeka, pasti dia akan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Dan kalau karakter kita tidak berubah, tidak mengalami pemulihan, ya nasib kita akan terima. Ya. Orang yang suka malas, tidak mau berusaha, ya nasibnya pasti kan buruk. Tapi kalau orang itu rajin, karakternya tidak mudah menyerah, karakternya giat, ulet, maka walaupun ia tidak berpendidikan tinggi, karena dia rajin, ulet, tidak mudah menyerah, tidak gengsi, pasti nasibnya baik. Pasti nasibnya baik. Karena karakternya.
Dia punya pola pikir untuk menjadi orang yang berhasil. Jadi tidak mediocre. Kalau orang ya kemana angin berhembus, ke situ ikut. Tidak punya target, tidak punya ya pendirian, tidak punya tujuan. Ya hidup segan, mati tak mau, orang seperti itu. Itu ya tindakan-tindakannya juga tidak ada sesuatu yang bersemangat. Tidak ada sesuatu yang menggerakkan untuk sebuah tujuan. Itu nasibnya pasti ya pas-pasan, biasa-biasa. Tidak ada sesuatu yang menonjol. Tidak ada nilai plus dalam diri orang seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, karena berhubungan dengan bagaimana kita memberi warna, memberi pengaruh. Karena Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Bicara soal garam dan terang dunia, berarti bicara soal bagaimana kita memberi pengaruh kepada dunia. Dan orang-orang yang rajin, orang-orang yang ulet, orang-orang yang giat, orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang berpikiran adil, berpikiran yang mulia, memiliki kebijaksanaan, orang-orang itulah yang akan memberikan pengaruh warna di tengah-tengah dunia ini. Itulah kekristenan yang sebenarnya, saudara-saudara. Jadi pikiran kita harus kelola dengan sebaik mungkin. Seringkali kita berdosa dalam pikiran kita. Padahal secara lahiriah kita sedang di dalam ruang ya rumah Tuhan misalnya. Ada nggak orang Kristen ada di gereja lagi dengar khotbah tapi tetap berpikir istri tetangga? Bisa jadi loh. Pulang dari gereja aku mau ketemu Will. Pulang dari gereja aku mau sama dia. Itu kan pikiran yang jorok itu. Pikiran kotor. Betapa jahatnya. Makanya tadi saya bilang, hidup kekristenan itu tidak diukur dari perilaku lahiriah. Pikiran kita harus benar. Pikiran. Karena ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Hanya kita yang bisa tahu. Dan tentu Tuhan tidak bisa dibohongi. Karena Tuhan tidak bisa dibohongi dan kita ada di dalam sebuah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Seharusnya tidak ada opsi bagi kita. Selain kita harus menyesuaikan frekuensi dan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dan tentu tidak hanya di gereja kita baik pikirannya. Pada waktu kita di mana saja 24 jam. Ya, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemoohan, bla bla bla. Jadi pada saat kita berjalan, pada saat kita duduk, pada saat kita tidur, pada saat kita berlari, pada saat kita bekerja atau tidak, kita seharusnya diwarnai oleh pikiran-pikiran ilahi. Sehingga apa? Semua tindakan kita adalah tindakan yang bukan saja kelihatan baik di hadapan orang, tapi tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau pikiran kita baik, kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Aku harus kenakan pikiran-pikiran ilahi. Disenggol orang di jalan pulang dari gereja, maki atau berkati? Harusnya berkati. Harusnya begitu. Tapi seringkali mobil kita dicium orang dari belakang, langsung kita reaksinya reaksi. Tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Susah ya jadi orang Kristen? Siapa bilang gampang? Nah, ada yang gampang. Sesaklah, sempitlah jalan menuju kehidupan. Lebarlah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang berebutan masuk di dalamnya.
Karena orang tidak mau susah. Tapi kayaknya kekristenan kok karena perbuatan baik. Tidak, itu hanya sebagai cara kita berterima kasih kepada Dia yang sudah menyelamatkan. Jadi perbuatan-perbuatan baik, moral kita yang baik, pikiran kita yang baik, bukan lagi supaya kita selamat, tidak. Justru karena kita sudah selamat, maka kita harus menunjukkan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya, karena saudara dan saya sudah diberkati oleh Tuhan, sudah disayang oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan terlebih dahulu, maka kita mempersembahkan segala yang terbaik sebagai bentuk terima kasih kita kepada Dia. Itulah kekristenan. Pulang dari sini, lihat cowok ganteng, jangan banding-bandingkan dengan suami di rumah. Jalan-jalan ke mall, aduh suami aku udah loyo, itu laki-laki gagah perkasa. Coba dia suamiku, ya udah rusak pikiran kita. Dia lewat gak apa-apa, kan Martin Luther bilang slide berikutnya. Ya kita tidak bisa ya menghalangi burung lewat atas kepala kita. Tapi jangan sampai burung itu bersarang dan di atas kepala kita. Cewek cantik lewat di depan kita boleh nggak? Ya itu hak dia mau lewat. Masa aku larang? Masa aku suruh dia tutup semua badan kamu? Dan itu urusannya dia mau pakai bikini, mau apa urusannya dia. Yang aku jaga adalah pikiran dan hatiku. Masa gara-gara kita tidak boleh, jangan sampai kita jatuh, lalu dunia kita harus atur sesuka-suka kita. Tidak bisa begitu loh. Tidak seperti prinsip-prinsip tetangga. Tidak begitu. Tergantung kita mau pikirin gak itu cewek, aduh cantik sekali tadi, aduh. Coba dia jadi istriku ya. Lalu lihat kita istri kita, aduh bencana. Nggak boleh begitu. Nah istri kita yang hari ini masih kelihatan cantik, suami kita yang hari ini kelihatan ganteng, besok juga akan peot. Iya. Jadi ya boleh lewat, boleh, tapi itu yang kita tidak boleh terus menerus. Makanya kita harus menang dalam pikiran. Menang dalam pikiran. Itu kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan Tuhan. Menang dalam pikiran kita. Nah, tentu saja upayanya adalah mengisi setiap hari pikiran kita dengan firman Allah. Nah, sekarang ini ada fenomena ya. Firman Tuhan itu bukan lagi menjadi konsumsi pribadi, tapi itu sebagai bahan untuk kirim kepada orang banyak. Ya, share firman Tuhan hanya untuk ya status saja. Tapi tidak digunakan untuk diri sendiri. Makanya sekarang banyak muncul Kristen medsos. Ya, artinya kekristenannya itu hanya kelihatan karena dia sering memposting hal-hal yang rohani, bahkan ayat-ayat Alkitab, renungan-renungan lewat grup kita dibombardir tiap hari. Tapi dia sendiri tidak mempraktekkan itu dalam kehidupan secara pribadi maupun dalam keluarga atau kehidupan yang lebih luas. Itu hanya Kristen medsos doang. Nah saudara-saudara, isi pikiran kita. Jangan dari pagi sampai malam kita hanya lihat Instagram atau lihat media sosial. Makanya tadi saya bilang, masifnya paparan konten itu bisa menjadi alat ya kuasa kegelapan untuk menghancurkan kehidupan kekristenan kita sehingga melahirkan Kristen-Kristen yang munafik. Kelihatannya kita rajin beribadah, tapi sebenarnya kita rapuh dalam pikiran, kita rapuh dalam batin kita karena tidak sejalan dengan keinginan Tuhan. Kemudian kita harus bersedia untuk dibaharui setiap hari. Bersedia dibaharui berarti kita
kita memberikan ruang sepenuhnya kepada Allah Roh Kudus untuk mengambil alih kehidupan kita. Kita buka hati untuk Allah Roh Kudus bekerja. Kita percayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan. Kita memiliki kepekaan kepada suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Saya sangat percaya pada saat kita melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, Tuhan pasti akan berbicara pada hati nurani kita. Hanya orang-orang yang memang sudah terbiasa memberi makan jiwanya untuk hal-hal yang jahat yang akan tertutup pada kebenaran. Makanya kita jangan membiasakan hati nurani kita untuk tertutup pada hal-hal yang baik. Itu berbahaya. Jadi setiap kali Tuhan menyampaikan isi hatinya, kita harus punya kerendahan hati. Karena itu akan berperan penting bagaimana kita menjadi orang yang lembut hati, rendah hati, mau diajar, mau dibimbing oleh Tuhan setiap hari. Bersedia dan selalu berawas terhadap godaan. Karena Alkitab menggambarkan iblis itu setiap hari berkeliling untuk mencari orang yang lemah dan mudah dimangsanya. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berusaha mencampakkan kita. Dia berusaha menarik kita dari jalan kebenaran. Dia berusaha membinasakan kita setiap saat. Jadi peperangan kita adalah peperangan yang nyata. Kita memang tidak melihat kuasa kegelapan di alam roh. Tapi alam roh itu senyata dunia nyata ini. Dunia roh, kuasa kegelapan begitu aktif bekerja untuk menghancurkan kehidupan kita. Dan kita harus sadar, dunia roh itu senyata dengan dunia kita. Di mana begitu luar biasa mereka ingin berusaha menghancurkan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita juga harus bergaul dengan komunitas yang sehat atau benar. Kalau kita kumpul dengan orang-orang suka gosip, maka lama-lama kita akan jadi penggosip. Kan begitu ya. Kalau kita suka bergaul dengan orang-orang yang berpikiran kotor, ngomongnya jahat, ngomongnya kotor, lama-lama kita akan terbiasa dan itu menjadi warna kita. Jadi kita harus memastikan kita ada di komunitas yang benar. Ya. Makanya kalau di gereja itu kan salah satu komunitas yang sehat ya. Kalau ada ibadah, kalau ada aktivitas di gereja, sebisa mungkin kita ikut. Kalau nggak ada kesibukan yang mendesak gitu kan ya. Kita ikut karena kita tahu bahwa komunitas itulah menjadi tempat kita bertumbuh, tempat kita saling mengajar dan membimbing satu dengan yang lain. Dan kesucian dalam pikiran ini memberikan kita berkat. Yang pertama, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Banyak orang tidak bisa tidur tenang di tengah malam karena pikirannya masih belum dikelola dengan baik. Ya. Banyak orang yang tidak bisa menikmati keindahan hidup karena pikirannya tidak benar. Orang lain sudah tidur bobok dengan baik-baik, dia masih mikir, aduh kurang ajar itu orang, bla 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 bla. Padahal orang yang kita lagi mikirin dia sedang tidur enak-enak. Iya. Dan pikiran itu memiliki memiliki korelasi dengan 3 aspek. Pertama, kesehatan. Medis sudah membuktikan bahwa banyak sekali penyakit disebabkan oleh pikiran. Makanya kalau kita masuk rumah sakit, dokter mengatakan, ya jaga pikiran ya Pak ya. Jadi yang ditawarkan bukan obat, jaga pikiran Pak ya. Yang kedua, aspek moral. Orang pikirannya baik, moralnya pasti baik. Kan begitu ya. Kemudian
Ya, pikiran juga menentukan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama. Ya, dari aspek kesehatan, dari aspek relasi, dan aspek moral itu sangat mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesucian pikiran adalah panggilan setiap orang percaya untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita mengisi pikiran dan menjaga tetap kudus sesuai dengan beberapa pedoman tadi. Renungkan firman Tuhan setiap saat. Bersedia dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Senantiasa berawas. Kita harus menyadari bahwa ini adalah sebuah peperangan. Kemudian bergaul dengan komunitas yang sehat. Maka pikiran kita pasti pikiran yang suci, yang benar. Dan hidup kita berkenan pada Tuhan. Kita bisa menikmati hidup yang sejahtera. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Baik, kita naikkan satu pujian. Tuhan selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari kita bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu. Amin. Tuhan baik bagi kami. Kami mau mempersembahkan pikiran kami, pikiran yang mulia, pikiran yang suci, pikiran yang benar kepada Tuhan sebagai persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu. Oh, Kau dapati, haleluya. Kau dapati, Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tuhan, mengingatkan kami kembali untuk menjaga pikiran kami tetap positif, tetap ada firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Berikan mereka pikiran yang baik, karena kami percaya ada firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa untuk persembahan seperti yang Bapak Ibu sudah terima amplop. Bisa menggunakan QRIS yang ada di depan Bapak Ibu sekalian atau mesin edisi di belakang. Nanti bisa dibantu oleh pengerja. Saya akan berdoa. Nanti seperti biasa persembahan akan dimasukkan di amplop di belakang ya. Di kotak di belakang. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami boleh memiliki pikiran yang positif. Kami memiliki yang baik. Kalau hati kami benar-benar mencintai Tuhan, biar kami juga melakukannya. Kami akan menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan. Pakai setiap uang yang dikumpulkan ini Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik, untuk menyelesaikan amanat agung,
menjadi partisipasi kami Tuhan dalam penginjilan. Kami percaya Tuhan pakai dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang menabur, berkati ekonomi mereka, kesehatan mereka, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Keluarga mereka diberkati, keluar masuk mereka diberkati, tidak ada belalang pelahap yang dapat mengganggu ke ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus kami siap menabur karena kami mengasihi Tuhan melebihi dari segala sesuatu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama terberkati dengan firman hari ini, amin. Sebelum kita lanjutkan, saya rindu untuk bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangannya, boleh lambaikan tangannya. Oh, ada ibu yang di sini? Oh, bukan. Apakah ada? Tidak ada. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang setia di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Shalom Jemaat GBI Gading Inspeksi dan Integrasi. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 19.00. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1, dan informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Sekarang saatnya kita akan mengundi kuis Alkitab. Kita tadi diberkati ya dengan firman Tuhan. Saya juga terharu kalau saya sering di bawah sama Pak Tri juga. Kita lihat oma-oma itu jalan pelan-pelan naik lift untuk kesini ke gereja. Ada juga oma itu naik, nggak mau naik lift. Saya harus jalan pelan-pelan. Saya terharu mereka rindu untuk datang ke gereja. Dan memang di ayat Alkitab juga dibilang kita jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, karena setiap firman yang disampaikan itu pasti tertabur dalam hati kita, itu akan bertumbuh, tidak akan sia-sia. Jadi Bapak Ibu tangkap firman yang tadi disampaikan juga,
untuk lebih bertumbuh dan berbuah. Adik Asria boleh ngambil satu. Siapa pemenangnya? Yang menang Ibu Santi Barens, ada nggak? Ibadah kedua berarti diambil ulang. Ambil lagi. Coba dibuka. Ibu Enita. Ya, ada. Silahkan maju, puji Tuhan. Hadiah akan diserahkan oleh Bapak Gembala. Mari Bu, silakan Bu. Tetap terus rajin isi Yang belum menang TTS-nya tetap supaya isi. untuk belajar firman Tuhan setiap Amin. minggu ya, dan rajin datang ke gereja. Silakan Bu, selamat, Tuhan berkati. Ya, sekaligus Bapak Ibu sekalian, kita akan ingatkan kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 29, satu kali ibadah itu ada di hari Kamis ya. Silakan Multimedia. Ya, salam Bapak Ibu. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami sudah boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Engkau terlalu baik dan amat baik atas setiap kehidupan kami Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Bapak. Untuk Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko di Gatot Subroto, dan juga untuk wakilnya Tuhan, dan juga untuk Pak Kiki di Rayon 1D dan wakilnya Tuhan. Kau memberkati setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan di mana beliau ditempatkan Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan Bapak. Berikan kesehatan, kekuatan setiap mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk secara khusus Tuhan untuk Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Hari Tuhan. Berkati Pak Hari Tuhan dalam pelayanannya di GBGNR Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kemurahan-Mu Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna untuk Pak Hari, dan juga untuk Ibu Gembala kami Bu Devi, dan juga ketiga anaknya Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap usaha pekerjaan Pak Hari Tuhan Kau buat berhasil Bapak. Berkati Pak Hari Tuhan, berikan juga kasih-Mu Tuhan untuk dapat melayani jemaat kami tempat ini Tuhan dengan kemurahan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak PDM Tuhan, Ferdinand Edu Tuhan, yang sudah melayani di pagi ini Tuhan. Berkati Pak Ferdinand Tuhan dalam pelayanannya Bapak, dalam keluarganya Bapak. Kami percaya Tuhan di mana beliau ditempatkan Bapak. Kami percaya Tuhan banyak jiwa Tuhan boleh dimenangkan Bapak. Berkati dalam juga usaha pekerjaan Pak Ferdinand Bapak. Kami percaya Tuhan apapun yang beliau kerjakan Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian Bapak. Biar Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami Bapak. Kami boleh Tuhan, setiap kami Tuhan boleh Tuhan terus melayani Engkau lebih baik Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk GBGNR Tuhan. Kami percaya Tuhan jemaat kami yang setia Tuhan beribadah di tempat ini Bapak. Kau melihat setiap mereka Tuhan satu persatu Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan. Kau melawat setiap mereka Bapak. Kami percaya Tuhan ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Setiap mereka yang mengalami sakit Tuhan, kami percaya kuasa darah-Mu yang menyembuhkan Bapak. Setiap mereka yang mengalami keterikatan Tuhan, Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengalami pergumulan dalam ekonomi Tuhan, kami percaya Engkau mencukupkan segala sesuatunya Bapak. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan untuk GNR Tuhan. Shalom GNR Tuhan, kami percaya Tuhan setiap
unit-unit yang ada, tower-tower yang ada Tuhan, melawat Tuhan. Setiap kami yang sudah ada di tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh memenangkan setiap mereka yang belum mengenal Kristus Bapa. Terima kasih Bapa, berkati pengelola tempat ini Tuhan, berikan kebijakan, roh takut akan Tuhan dalam setiap mereka dalam bekerja di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Bapa. Kami berkatakan shalom Indonesia, diberkati Indonesia Bapa. Berkati setiap pemimpin bangsa kami Bapa. Berkati juga untuk Bapak Presiden kami Bapak Prabowo dan juga Wakil Pak Gibran Tuhan. Berkati seluruh jajaran pemerintahan dari tertinggi sampai terendah Bapak. Kami percaya Tuhan mau melawat setiap mereka Tuhan, berikan pada setiap mereka Tuhan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Bangsa ini semakin diberkati Bapak. Bangsa ini Tuhan mengalami pertobatan Bapak. Terima kasih Bapak, setiap krisis yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan kami akan melewati semuanya dengan pernyataan Tuhan. Kami tidak takut akan apapun juga. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya juga Tuhan Engkau yang terus menjaga hati dan pikiran kami Tuhan untuk tetap hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup kudus dan memuliakan Engkau senantiasa Bapak. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan kepadamu Bapak. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu melalui Bapak Gembala. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, menjaga, memelihara mulai hari ini dan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik keluargamu dan kesehatanmu. Yesus akan senantiasa menjaga kamu mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.